Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama saham Dimas, yang kedua saham SRTG, dan yang ketiga yaitu saham AYLS. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham pertama yaitu saham Dimas. Saham Dimas peragangan terakhir naik 2,30% di harga 178. Bagaimana dengan prospek saham Dimas kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah mengarah ke atas, sudah berada di area overbought. Kalau dilihat garisnya masih mengarah ke atas ya, itu artinya secara indikator stokastik saham Dimas ini masih aman. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mendukung, masih mengarah ke atas, apalagi didukung dengan volume hijau yang cukup signifikan di perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Dimas ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, mendukung ya net buy sebesar 2,22 billion, itu artinya asing juga masuk di saham Dimas ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, saham Dimas ini turun ya cukup tajam dan mampu mantul yaitu di 156. Dan di beberapa perdagangan terakhir, saham Dimas mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini pada tanggal 3 Agustus 2022. Itu artinya saham Dimas sudah memasuki area fase naiknya. Di perdagangan 8 Agustus 2022, saham Dimas juga mampu breakout ya di area resistance pentingnya yaitu di 174. 174 ini yang dulunya secara histori merupakan support yang sangat kuat ya, yaitu di sekitaran tanggal 18 Agustus 2021. Semoga saja saham Dimas mampu ya ditahan oleh supportnya di 174 ini ke depannya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Dimas. Kalau untuk support tentu saja di 174 seperti saya jelaskan tadi. Secara histori 174 ini sangat kuat ya karena di area 174 ini pada tanggal 18 Agustus 2021 saham Dimas menunjukkan reboundnya ya atau awal dari uptrendnya saham Dimas sampai harga tertinggi yaitu di sekitaran 213 ya pada tanggal 22 Oktober 2021. Support kedua yaitu di 156, ini merupakan harga dasar ya dari saham Dimas. Apabila kedepannya saham Dimas turun ke bawah dan mampu breakdown di 156, sebaiknya teman-teman cabut dari saham Dimas. Untuk resisten yang pertama yaitu di 187, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Apabila kedepannya saham Dimas mampu breakout dan bertahan di atas 187, maka peluang untuk balik arah saham Dimas dari downtrend tajamnya cukup tinggi. Yang kedua yaitu di 197, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang ketiga yaitu di 207. Untuk teman-teman yang mencermati saham Dimas ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk ya secara bertahap. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Lihat saja support pentingnya ya, yaitu di 174. Selama masih mampu mempertahankan posisinya di atas 174 atau masih setway di atas 174, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia breakdown di 174, sebaiknya teman-teman cabut dari saham Dimas ini. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya masih mendukung ya kalau kedepannya saham Dimas masih ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya sangat mendukung. Lebih bagus ya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2021-nya. Itu artinya secara fundamental saham Dimas ini sudah menunjukkan progresnya ya yang lebih baik. Biasanya suatu saham kalau fundamentalnya sudah bagus, itu akan berimbas ya terhadap kenaikan harga sahamnya. Mungkin tinggal menunggu momentum ya, kapan saham Dimas ini akan naik menyesuaikan dengan fundamentalnya. Ingat saja ya, entry pertama yaitu kalau apabila dia naik, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia turun, tunggu saja di 174. Apabila dia mampu breakout di 187, untuk teman-teman yang punya modal silakan tambah lagi karena peluang untuk balik arahnya
sangat besar. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Dimas. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham SRTG. Saham SRTG peragangan terakhir naik 4,62% di harga 2.720. Bagaimana dengan prospek saham SRTG? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sempat turun ke bawah, tetapi di perdagangan 11 Agustus 2022 saham SRTG sudah menunjukkan saham SRTG sudah balik rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi di dua perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham SRTG ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya memang lagi downtrend ya, tetapi mampu mantul di area supportnya di 2140 dan memberikan tanda-tanda rebound ya, di dua perdagangan terakhir juga memberikan dua candle hijau, itu artinya secara candle saham SRTG ini sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Apalagi di peragangan terakhir 12 Agustus 2022 mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham SRTG sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham SRTG. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 2530, yang kedua yaitu di 2140. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 2840, ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham SRTG mampu breakout dan bertahan di atas 2840, maka peluang untuk balik arah saham SRTG ini cukup tinggi. Yang kedua yaitu 3060, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga resistennya yaitu di 3280. Untuk teman-teman yang mencermati saham SRTG, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silahkan masuk secara bertahap. Apalagi mampu breakout ya di area golden rasionya di 2840 dan mampu mempertahankan posisi di atasnya, silakan teman-teman tambah lagi apabila punya modal. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu di area support pertamanya yaitu di 2530. Apabila ini juga mampu dijebol, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham SRTG. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya memang mendukung ya, ada peluang ke depannya untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman harap hati-hati, sebaiknya menggunakan modal jangan terlalu besar. Kenapa begitu? Karena kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya masih minus ya, itu artinya secara progres mengalami penurunan. Takutnya ke depannya dia akan mengikuti posisi fundamentalnya. Apabila fundamentalnya turun, sangat besar ya kemungkinan sahamnya juga ikut turun. Memang secara analisa teknikal, saham SRTG ini sudah memberikan konfirmasi sinyal buy, takutnya ini hanya palsu. Sebaiknya teman-teman menggunakan posisi modal yang sedang saja. Apabila dia melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila teman-teman sudah mendapatkan cuan, sebaiknya dipasang ya trailing stopnya untuk menjaga cuan teman-teman. Apabila dia turun ke bawah, seperti saya sampaikan tadi, sebaiknya wait and see dulu dan menunggu di support pertamanya di 2530. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham SRTG. Semoga bermanfaat. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham AYLS. Saham AYLS peragangan terakhir naik 4,55% di harga 161. Bagaimana dengan prospek saham AYLS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah crossline ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya saham AYLS ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya, masih mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi didukung dengan volume hijau di beberapa peragangan terakhir, para buyer sudah mulai masuk di saham AYLS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend tajam dan mampu ya ditahan dengan supportnya di 145. Semoga saja kedepannya saham AYLS menunjukkan reboundnya ya.
Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ILS. Kalau untuk support tentu saja di 145. Seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan harga dasarnya ya dari downtrend tajamnya. Apabila kedepannya saham ILS mampu breakdown di 145, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham ILS ini karena takutnya dia akan melanjutkan downtrendnya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 223. Yang kedua yaitu di 284, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Seperti saya sampaikan sebelumnya, apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah cukup tinggi. Tapi ini masih jauh ya, semoga saja ke depannya mampu ya menembus area golden ratio-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham ILS, perhatikan saja di pedagang berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk ya secara bertahap. Apalagi dia mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, setidaknya di atas SMA 50-nya nutup di sini, maka peluang untuk memasuki area fase naiknya cukup tinggi. Apabila dia melanjutkan koreksinya seperti saya sampaikan tadi, setidaknya akan sampai breakdown ya di 145. Selama masih mempertahankan posisinya di atas 145, saya kira masih layak ya untuk dibeli. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya masih mendukung ya ke depannya, peluang saham ILS ini cukup tinggi ya untuk melanjutkan rebound-nya. Jangan lupa untuk memasang trailing stop-nya karena posisi grafik saham ILS ini memang posisinya lagi downtrend. Apabila trading di saham yang posisinya lagi downtrend, sebaiknya teman-teman memasang pengaman ya, stop loss atau trailing stop yang baik. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham ILS. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.